Rabbana aftah lana abwaba ilmika uluman nafi'a fi dunya wal akhirah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Rabbana ij'alna minas salihin Rabbana ij'alna minas syakirin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Rabbana ij'alna minal mu'minin Rabbana ij'alna minal muslimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Rabbana ij'alna minal 'aidin Rabbana ij'alna minal faizin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Muhammadun dzikruhu rawhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram summa ila ruh al-muallif hadal kitab al-imam Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi syai'un lillahi lahumul Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surah Al-Fatihah yang kedua, marilah sama-sama kita bacakan khusus buat guru kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia, yakni almarhum al-maghfurlah al-Ustadz Mawih bin Bapak Haji Mamat, dengan niatan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan seluruh kesalahan dan dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan melipat gandakan segala amal ibadahnya dan dijadikan kuburnya sebuah taman
syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kita yang masih pada hidup di alam dunia, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum al-maghfurah al-Ustaz Mawi bin Bapak Muhammad biniyati Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya. Amin. Diikuti dan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa 'ada man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu an. Faslun, bermula ini sebuah fasal. Wa faraidul ghusli, dan bermula fardu-fardunya mandi. Itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama dari yang 3 itu an-niyatu, membaca niat. Fayanwi, maka hendaknya berniat. Siapa al-junubu, orang yang junub, raf'al janabati, untuk mengangkat junub, awil hadasil akbari, atau hadas besar, wa nahwi dzalika, dan dengan contoh yang demikian itu. Wa tanwi, dan hendaknya berniat. Siapa al-haidu, orang yang haid, wan nifasu, dan orang-orang yang nifas, raf'a hadasil haidi, dengan niat untuk menghilangkan hadas haid, awin nifasi, atau hadas nifas. Watakunu, dan ada apa an-niyatu, niat itu makrunatan, dibarengi bi awalil fardi, dengan bagian pertama yang fardu. Wa huwa, adapun awal yang fardu itu adalah awaluma, sesuatu, pertamanya sesuatu, yugsalu, yang dibasuh, min a'lal badani, dari bagian atasnya tubuh,
au asfalihi atau dari bagian bawahnya tubuh. Falau nawa, maka jikalau sekiranya berniat ba'da ghasli juz'in, setelah membasuh bagian, wajabat maka wajib apa i'adatuhu, mengulang daripada niat tersebut. Wa izalatun najasati, dan yang kedua dari rukun-rukunnya mandi itu adalah menghilangkan najis. Ikanat, jikalau ada apa najis itu ala badanihi, atas badannya orang yang mandi. Ayil mughtasili, maksudnya adalah orang yang mandi. Wahada, dan bermula ini itu ma sesuatu rajjahahu, yang telah mengunggulkan atas sesuatu tersebut siapa Ar-Rafi'iyu, Imam Ar-Rafi'i. Wa alaihi, dan itu tetap bagi si mughtasil, fala yakfi, maka tidak cukup apa ghuslatun wahidatun, satu kali basuhan, anil hadasi, daripada hadas, wan najasati, dan najis. Warajjaha, dan telah mengunggulkan siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, al-iktifa'a, akan kecukupan, bi ghuslatin wahidatin, dengan satu kali basuhan, anhuma, daripada yang kedua itu tadi. Wa mahalluhu, dan adapun tempatnya kecukupan itu adalah ma sesuatu, idza kanat, apabila ada apa an-najasatu najis itu hukmiyatan, najis hukmiyah. Amma idza kanat, dan apabila ada apa an-najasatu najis itu ainiyatan, najis ainiyah, wajaba maka wajib apa ghuslatani, melakukan dua kali basuhan, anhuma, daripada membasuh najis tersebut. Wa isalul ma'i, dan yang ketiga itu adalah menyampaikannya air ila jami'i sya'ri wal basyarati, kepada seluruh rambut dan kulit. Wa fi ba'din nusakhi, dan itu pada sebagian naskah matan yang lain, badlu jami'i usuli, menggunakan kalimat pengganti dengan badlu jami'u usuli. Wala farqa, akan tetapi tidak ada perbedaan, baina sya'rir ra'si, antara rambut kepala, wa ghairihi, dan selain daripada rambut kepala, wala bainal khafifi, dan juga tidak ada perbedaan antara yang tipis, minhu, daripada rambut kepala tersebut, wal kasifi, dan juga rambut yang tebal. Wasya'rul madfuru, dan adapun rambut yang terikat, wa in lam yasil, jikalau tidak sampai apa al-ma'u air, ila batinihi, kepada bagian dalamnya rambut, illa binaqdi, kecuali dengan diurai rambut tersebut, wajaba maka wajib apa naqduhu, mengurai daripada rambut tersebut. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil basyarati, dengan kulit, itu zahirul jildi, bagian luarnya kulit. Wajibu, dan wajib apa ghusluma, membasuh sesuatu, zoharo, yang nampak, min sima khoyi udunaihi, daripada dua lubang telinganya, wa min anfin majdu'in, dan daripada hidung yang terpotong,
wa min syukuki badanin, dan daripada hancurnya anggota badan. Wa yajibu, dan wajib apa isalul ma'i, menyampaikan air, ilama, kepada sesuatu, tahtal kulfati, yang berada di bawah kulfah, minal aklafi, daripada kulfah-kulfah tersebut. Wa ila, dan juga sampai kepada sesuatu, yabdu, yang nampak, min farjil mar'ati, daripada kemaluan perempuan, inda kudu'iha, ketika duduknya perempuan tersebut, liqodoi hajatiha, untuk membuang air besar. Wa mimma, dan dari sesuatu, yajibu, yang wajib, apa ghusluhu, membasuh sesuatu tersebut, al-musyarrabatu, yang nampak, li'annaha, karena sesungguhnya yang demikian itu, tazharu, akan kelihatan, fi waqti qada'il hajati, sewaktu buang air besar, fatasiru, maka jadi yang demikian itu, min zahiril badani, daripada nampaknya anggota tubuh, wasunanuhu, wallahu a'lam bishawab. Paham gak nih kira-kira yang saya baca tadi? Insya Allah. Insya Allah gak paham. Itulah pentingnya ngaji. Kalau udah pada paham, saya yakin gak pada ngaji. Mudah-mudahan yang ngaji ilmunya manfaat. Lanjut kepada pengajian kita. Sekarang pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih dalam pembahasan kitab Fathul Qorib, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang fardunya mandi. Tapi perlu dicatat di sini, mandi yang akan kita bahas di sini adalah mandi bukan mandi sun. Kalau mandi sunnah mah kita asal niat, sekedar niat, insya Allah mandinya sah. Tapi kalau mandi junub atau mandi wajib, kalau kita niat terus cuma sekedar mandi, akan tetapi kita tidak mengetahui batasan-batasan mana yang wajib dan yang tidak wajib. Kalau ini tidak kita cukupkan atau kita pelajari, maka mandi tersebut tidak sah di mata Allah Subhanahu. Walaupun anggota tubuh kita udah basah semua, walaupun anggota tubuh kita udah lepek semua, tapi kalau kita tidak tahu sampai di mana batasan-batasannya, itu yang akan menjadi permasalahan diterima atau tidaknya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya pada malam hari ini kita akan bahas yang namanya fardunya mandi. Itu ada 3 poin. Ada berapa? 3. Yang pertama, yang paling utama itu adalah an-niyatu, membaca nih. Jadi kalau ada orang yang junub, apakah itu disebabkan hubungan suami istri, ataukah karena keluarnya mani lewat sebab mimpi, atau perempuan yang selesai daripada menstruasi dan nifas, maka langkah pertama sebelum dia mandi yang dia lakukan adalah membaca nih. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla. Li raf'il hadasil akbari. Minal junubi. Fardhan. Lillahi. Ta'ala. Artinya aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Wajib karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bisa nggak niatnya? Yang cewek bisa nggak niatnya? Kalau yang laki niatnya kayak tadi cukup, ya. Tapi kalau untuk yang perempuan ada perbedaan. Bedanya di mana? Kalau yang laki-laki itu lirofil hadasil akbari minal junubi, itu sifatnya umum. Tapi kalau untuk perempuan diganti lirofil hadasil akbari minal haidi. Ya, kalau head berarti minal haidi. Terus kalau misalkan nifas habis melahirkan, minan nifasi fardhu lillahi ta'ala. Jadi bedanya di situ doang niatnya. Kalau yang perempuan harus disertakan masalahnya apa? Misalkan dia nifas, ya yang disebutkan adalah nih, kalau dia menstruasi atau haid, maka harus menggunakan kalimat haid minal haidi awin nifasi. Dah, segitu aja perbedaannya. Paham gak kira-kira? Paham. Jadi yang pertama, sebelum kita mandi, kita kudu wajib membaca nih. Kenapa niat? Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung bagaimana niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan diberikan pahala dari Allah atas apa yang diniat. Kalau dia niatnya mandi junub, mandi wajib, berarti dia dapat pahala mandi wajib dari Allah Subhanahu. Kalau dia niatnya mandi sunnah, maka dia dapat pahala niat mandi sunnah dari Allah Subhanahu. Kalau dia mandinya bukan mandi wajib, bukan juga mandi sunnah, dapat apaan? Nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu. Cuman sekadar badannya bersih, badannya wangi, badannya harum, nggak dekil, endek, itu bedanya. Paham nggak kira-kira? Itu yang pertama. Nah, lalu kapan sih kita membaca niat tempatnya? Perhatikan, kalau kita mau mandi junub, begitu kita ngidupin apa tuh namanya? Keran. Ada yang di rumahnya punya shower? Ya kasihan, bener nggak ada yang punya shower. Saya doain dia pada kuat beli shower. Amin. Lah enak mandi pakai shower daripada pakai selang, megangin capek. Kalau shower mah tinggal cetek, udah otomatis Nah begitu pertama kali air turun dari shower jatuh ke kepala kita, maka pada saat itulah kita membaca nih. Jadi jangan sampai air udah jatuh ke kepala kita, turun itu air nyampe di leher kita, kita baru baca niat. Maka niat hadas yang terangkatnya baru dari bagian leher sampai ke bagian sehingga dari bagian leher sampai ke atas kepala wajib untuk mengulang niatnya lah. Paham gak nih kira-kira? Jadi jangan sampai ketinggalan. Yang namanya baca niat berbarengan dengan pertama kalinya air jatuh ke bagian atas kepala kita. Jadi jangan sampai misalkan Bang Didi udah nyalain keran cetek basah nih, tahu-tahu udah nyampe di mana? Di pinggang. Ini baru baca niat. Maka yang hilang hadasnya itu cuma dari bagian pinggang ke bawah. Akan tetapi dari bagian pinggang ke atas itu belum tersuci. Maka hukumnya wajib buat Bang Didi untuk apa? Untuk mengulang daripada niat mandi tersebut. Paham nggak kira-kira? Jelas nggak kira-kira? Alhamdulillah. Niatnya jangan lupa dihafal. Yang cewek ya jangan lupa niatnya dihafal. Ini wajib penting karena hukumnya fardhu ain. Apabila kita tidak mengerjakan yang demikian itu, maka akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu. Artinya apa? Kalau orang, perhatikan, kalau orang dari mandi junubnya saja, dari mandi besarnya saja sudah tidak benar, sudah tidak beres, maka dapat dipastikan ibadah-ibadah yang lainnya juga tidak akan beres. Kenapa saya katakan begitu? Ente kalau mandi junubnya, mandi janabahnya nggak benar, nggak sempurna, ente sholat, kira-kira sholat ente sah apa enggak? Nggak
akan sah. Kenapa? Karena mandinya tidak sehingga akan berdampak kepada ibadah-ibadah yang lain. Sholat kita jadi enggak sah, baca Quran kita juga jadi tidak sah, masuk ke masjidnya kita buat iktikaf juga tidak sah. Apalagi pokoknya semua ibadah-ibadah kita kalau mandinya tidak benar, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Sehingga kita udah capek sholat, udah capek baca Quran, udah mengorbankan waktu untuk iktikaf di masjid, bukannya dapat pahala malah dapat dong. Kenapa? Karena sebab mandi junubnya tidak benar. Itu yang perlu jadi catatan. Itu yang pertama, fardunya mandi. Nah, lalu yang kedua itu adalah izalatun najasati, menghilangkan najis, in kanat, jikalau ada apa najis, ala badanihi, di atas badan orang yang mandi tersebut. Nah, jadi yang kedua, setelah kita niat, kalau kita lagi mandi itu diperhatikan ada nggak najis yang menempel di anggota tubuh ini. Kalau misalkan najis itu nampak atau kelihatan, apakah itu di tangan kita atau di kaki kita atau di bagian-bagian yang nampak oleh mata ya, maka hukumnya wajib untuk menghilangkan najis tersebut. Najis itu ada banyak, ada macam-macam ya. Ada anajis mughallazo, ada najis mutawassithah, ada najis mukhafafah. Jadi misalkan nih, ada di tangan kita, misalkan ada yang kerjanya jadi tukang jagal, ada yang kerjanya jadi tukang potong hewan. Nah, itu biasanya kalau orang-orang yang kerjanya jadi tukang potong hewan itu suka kecipratan apa? Nah, saya tanya, darah itu suci apa najis? Karena darah najis, ketika kita mau mandi junub, seandainya itu darah udah kering nempel di sini, itu kita nggak hilangin, kita mandi asal mandi, masih ada di sini bekas darahnya, nggak hilang, maka mandinya tidak sah dan wajib untuk diulang kembali. Paham nggak kira-kira? Bukan cuman itu, bukan cuma masalah yang najis doang, yang nggak najis pun dapat menghalangi daripada sahnya mandi junub kita. Contohnya apa? Ada yang kerjanya jadi kuli bangunan. Ya mudah-mudahan sih nggak ada jadi kuli bangunan ya. Saya doain kerjanya enak semua. Amin. Jadi manajer semua. Amin. Jadi direktur semua. Amin. Jadi menteri semua. Amin. Tapi ingat, kalau udah pada sukses jangan lupa main doain. Amin. Paham? Alhamdulillah. Misalkan nih, lagi ngecat, enggak udah, jangan kejauhan. Kalau lagi sekolah, kalau kita nulis salah pakai apa? Kalau itu pakai pensil, maksud saya pakai pulpen. Nah, ente pakai tipek, dimain-mainin tuh tipek, dicowel ke pipi, dicowel ke kanan. Kalau ente pada mau mandi junub, mau mandi besar, itu yang namanya tipek, ya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena tipek itu tadi bisa menghalangi masuknya air ke dalam kuku. Itu yang bikin tidak sah. Makanya kalau ada orang tatoan, ya sebelum dia mandi junub, maaf, tatonya harus dibersihin dulu. Sebab kenapa? Tato itu menghalangi masuknya air ke dalam kuku. Jadi kalau orang-orang yang baru pada tobat, ya, yang baru pada pengen ibadah gitu kan, sebelum mereka ibadah, sebelum mereka sholat, saran saya zohirnya dulu diperbaiki bagian luarnya, bagian tubuhnya yang maaf kulitnya ditato segala macam, yang digambar-gambar gitu kan, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena bisa menjadi hal yang menghambat daripada sahnya mandi junub kita. Paham? Nah, itu yang kedua, menghilangkan najis yang ada di anggota tubuh. Terus bagaimana Ustaz kalau misalkan najisnya itu gampang dibersihkan, atau misalkan najisnya susah dibersihkan, bagaimana caranya?
Di dalam kitab ini ada dua ulama yang berselisih pendapat. Kalau seandainya najis itu najisnya najis hukmiyah. Nah, tahu nggak najis hukmiyah? Najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Contoh misalkan ada darah di lantai, ente ambil tisu, otomatis itu kan yang namanya darah kering, ya kan? Kalau dilap pakai tisu. Nah itu darah, walaupun udah nggak ada warna merahnya, udah nggak ada baunya, udah nggak ada rasanya, kalau belum kita basuh dengan air, maka najis tersebut hukumnya masih najis hukmiyah. Najis apa? Hukmiyah. Jadi yang namanya najis hukmiyah itu mah udah nggak kelihatan zahirnya, udah nggak kelihatan bentuknya, bentuk darahnya, udah nggak kelihatan warnanya, warna merah, dan rasanya juga udah nggak. Darah rasanya apa? Amis, baunya warnanya Nah itu darah. Kalau misalkan udah kita lap pakai tisu, tapi belum didatangkan air, belum sempurna mensucikannya, maka itu hukumnya adalah najis hukmiyah. Najis yang udah nggak tampak dengan sama kayak misalkan contoh, Ari mana Ari? Ari kencing di masjid atau di musola misalkan, ada si Valen gitu kan ngeliat, ya Allah si Ari pantesan di pojokan sono basah mulu, ternyata kerjaan dia nih ya kan. Akhirnya tuh air kencing pas si Ari, karena si Valen dia ngerasa bukan kerjaan gue, itu mah kerjaan berbuat kan. Itu air kencing di pojokan sampai kering gitu kan, nggak ada yang ngebersihin. Si Valen tahu, dia disamperin tuh, kemarin si Ari kencing di pojokan, coba ke sono diendus-endus sama si Valen. Bau pesing, bau jengkol. Yang jadi pertanyaan itu, najisnya air kencingnya masih ada apa enggak? Kan udah kering. Enggak ada, tapi baunya masih ada enggak? Berarti itu najis, hukumnya masih najis hukmi. Jadi walaupun warnanya udah enggak ada, bentuknya udah enggak ada, baunya masih ada, maka itu hukumnya masih menjadi najis hukmi. Jadi kalau kita mau sholat di situ, walaupun udah nggak kelihatan nih bekas air kencingnya, tapi baunya masih kecium, maka wajib untuk disucikan terlebih dahulu. Apa kira-kira? Nah, itu yang dimaksud dengan najis hukmiyah. Jadi kalau misalkan kita ada najis hukmiyah yang menempel di anggota tubuh kita, kalau kata Imam Ar-Rafi'i, kalau kita sekali basuh itu hukumnya udah sah. Kenapa? Karena najisnya sudah tidak terlihat. Tapi kalau misalkan najisnya itu berbentuk ainiyah, wujudnya masih ada, bentuknya masih ada, warnanya masih ada, dan baunya masih ada, maka kalau sekali basuh belum hilang itu najis, maka wajib untuk 2 kali dan disunahkan untuk 3 kali. Paham gak kira-kira? Jadi selama itu najis ainiyah masih nempel di anggota tubuh kita, wajib hukumnya dibersihkan, disucikan terlebih dahulu, barulah mandi kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya itu aja. Kalau najisnya hukumnya sekali aja cukup, tapi kalau najisnya ainiyah kelihatan bentuknya, maka harus dibasuh 2 kali atau ya pokoknya selama najisnya itu masih ada, ya terus harus dihilang sampai benar-benar sudah tidak terlihat bentuknya, tidak terlihat baunya, dan tidak tercium rasanya. Air kencing baunya apa? Air kencing amis. Air kencing wangi lagi. Lanjut, itu yang kedua. Nah lalu yang ketiga, rukun atau fardunya mandi itu adalah isolul ma'i, menyampaikan air ila jami'i sya'ri wal basarati, menyampaikan air kepada seluruh kulit dan rambut. Nah, jadi yang namanya kalau orang mau mandi junubnya atau mandi besarnya itu sempurna, seluruh yang namanya rambut dan kulit yang ada di tubuh kita harus terkena air. Jadi nggak
tidak sah kalau misalkan rambutnya dibasahin, tangannya yang sebelah kanan ini nggak dibasahin sama dia, maka mandinya tidak sah. Atau misalkan badannya udah semua dibasahin, kecuali kaki sebelah kirinya nggak dibasahin, maka mandi junubnya tidak sah. Begitupun masalah rambut. Jadi bukan cuma rambut kepala doang yang harus basah, akan tetapi rambut selain daripada rambut kepala juga harus basah. Misalkan kalau ada yang di badannya buluan, ya, atau misalkan di tangannya banyak bulunya, di kakinya, di pahanya, itu semuanya harus basah. Dan air harus masuk ke dalam bulu-bulu atau rambut tersebut. Jadi masalahnya ntar begini. Kalau yang cewek, kalau yang laki sih saya yakin nggak ada. Kalau yang cewek, seandainya nih mau mandi junub, ada yang punya kebiasaan ngikat rambut atau ngepang rambut, tahu kan? Yang dikuncir begitu, yang diikat, yang dibentuk ke bawah tuh, yang di apa itu? Begitu lah pokoknya ya. Nah itu kalau misalkan mau mandi junub, seandainya gara-gara diikatnya rambut itu tadi menjadi penyebab air nggak masuk ke dalam rambut kepala kita, maka hukumnya wajib rambut kepangan tersebut, kunciran tersebut untuk dibuang. Tujuannya apa? Agar air itu sampai tembus ke dalam kulit kepala. Tuh perlu diperhatikan. Yang cowok juga sebenarnya ada yang punya rambut gimbal. Ada. Nah, kalau anak cowok nih ya, saya kasih tahu, yang punya rambut gimbal itu kalau dia mau mandi junub nggak sah kalau misalkan rambut gimbalnya kagak dicopot-copotin dulu. Hati-hati, makanya jangan aneh-aneh kalau kita udah masuk ke dalam agama Islam. Nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh main-main. Sebab kenapa? Yang namanya rambut gimbal itu bukan ajaran Islam, itu bukan budaya Islam. Jadi jangan ikut-ikut. Saya tanya, rambut gimbal ngikutin kebudayaan mana? Papua, bukan. Ya, yang reggae-reggae itu mana? Negara sono dah, pokoknya Jamaika. Sekarang saya tanya, orang Jamaika Islam apa kafir? Berarti kalau dia ngikutin rambutnya gimbal, mengikuti budaya orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi, siapa orang yang mengikuti kebiasaan orang lain, maka dia daripada bagian golongan tersebut. Makanya kita nggak usah aneh-aneh, nggak usah ngikutin apalagi tuh yang namanya kuping dibolongin, ditindik, terus sama lidah diapain tuh, dibolongin. Itu nggak usah, jangan diikutin, jangan ditiru. Karena apa? Itu bukan daripada ajaran agama kita. Apalagi ya Allah, nauzubillah min dzalik ya, kalau ada yang sampai pakai narkoba, minum minuman keras, itu sungguh bukan daripada ajaran agama Islam. Makanya nih buat anak-anak ilmawa yang udah rajin ngaji, udah istiqomah hadir di majelis, iman dan takwanya diperkuat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Apa yang diperintah Allah kita kerjakan, dan yang dilarang Allah sama-sama kita tinggal. Dan jangan lupa kita hidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab kata Nabi, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta dengan sunnah-sunnahku, maka dia akan berada di dalam surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Itu yang kedua. Nah terus andainya kalau misalkan buat yang laki-laki nih yang belum bersunat, dengerin nih, yang kecil-kecil. Kalau misalkan kalian sudah balik, sudah pernah mimpi, terus kalian ini belum disunat, nah perlu diperhatikan. Itu yang namanya apa tuh namanya? Kan kalau orang udah disunat, dia kayak ada apanya tuh?
Hanya paham dah. Melornya dah. Kalau yang udah disunat itu mandi junub helmnya udah pasti sah dibasuhnya. Cuman yang jadi masalah kalau misalkan yang mandi junubnya ini dia belum disunat. Nah, adapun kulit yang menutupi helm itu tadi itu disebut dengan kulfah. Apa namanya? Kulfah. Jadi kulfah itu apa Ustaz? Kulfah itu adalah kulit yang menutupi daripada si helm itu tadi. Itu kan kalau misalkan udah disunat helmnya jadi kelihatan jelas. Kalau misalkan helmnya jadi ketutup. Nah, itu bagaimana cara membasuhnya? Kalau mau mandinya sempurna, maka harus dikeluarkan itu kulitnya sampai kelihatan daripada palanya. Terus suka ngelop tuh kadang-kadang tuh. Apalagi kalau hawanya dingin, mengkerut. Nah itu caranya bagaimana? Wajib untuk dikeluarin dan dibasuh. Itu untuk yang laki-laki tuh harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan itunya nggak dibasuh, nggak dikeluarin, nggak dibuka, maka mandi junubnya sekali lagi tidak sah. Buat yang perempuan sekarang, kalau yang perempuan, kalau lagi dalam keadaan berdiri, ya, itu kan biasanya apa ya namanya ya? Bibirnya kali ya. Itu kan bibirnya mingkem kalau posisinya lagi berdiri. Ini harus saya sampaikan. Kalau misalkan yang saya sampaikan dan mandi junubnya bisa nggak saya buat yang perempuan. Gak apa-apa senyum-senyum, nyengir-nyengir juga gak apa-apa. Tapi kalian harus tahu, kalau kalian mandi junub, bagian yang wajib dibasuh itu bukan cuma ketika kalian dalam posisi berdiri, tapi ketika kalian posisi dalam keadaan buang air besar BAB, itu posisi duduknya kayak gimana? Saya contohin. Nih, lihatin yang perempuan di sini. Ini saya contohin karena ilmu ya, bukan ada maksud atau apa-apa, bukan bercanda. Nah ini kalau misalkan kalian posisi lagi buang air besar kayak begini, itu kan ada bagian yang nampak dari kemaluan perempuan. Maka bagian tersebut yang nampak atau terlihat oleh mata wajib untuk dibasuh. Kan kalau perempuan mandinya berdiri begini, otomatis dia akan rapat. Bener gak? Bibirnya mingkem. Tapi kalau misalkan dia jongkok dalam keadaan buang air besar atau dia lagi buang air kecil, maka akan kelihatan tuh, ya kan? Ya kalau misalkan dicontohin begini, Bang Didi sama Bang Agai, dia adep-adepan nih, dia ngeliatin punyanya Bang Didi, Bang Didi ngeliatin punyanya Bang Agai. Nah, pada batasan pandangan tersebutlah bagian tersebut wajib untuk dibasuh. Ini ilmu saya kasih tahu seperti itu. Jadi bagian yang nampak atau yang kelihatan ketika kita buang air besar atau buang air kecil, maka itu dihukumi harus terkena daripada air. Yang perempuan paham nggak? Jelas ya? Nggak apa-apa sambil nyengir-nyengir juga nggak apa-apa, saya maklumin. Kalau yang cowok tadi perlu diperhatiin itu. Kalau yang belum itu kalau udah yang udah sunat mah nggak ada masalah. Nah terus terakhir punya kuping. Kuping ini batasan yang wajib kena air itu adalah bagian yang nampak saja. Jadi kalau misalkan kita ngelihat kuping nih, saya misalkan ngelihat kuping Ridho. Nah ini bagian di sini kelihatan nih sama mata nih. Ya udah yang wajib dibasuh bagian itu aja. Adapun bagian dalamnya nggak usah. Kenapa? Karena itu tidak terlihat. Jadi yang dibasuh cukup bagian yang ini. Jadi caranya gimana? Kalau misalkan kita lagi mandi, jangan lupa itu air kita giniin. Nih perhatiin nih. Tuh, airnya kita sampaikan masuk ke dalam lubang-lubang keling. Nggak usah pakai airnya diginiin. Ya terus jadi budak masukkan air, paham ya? Jadi caranya begitu, bagian yang kelihatan daripada telinga kita harus dibasuh dengan air. Caranya bagaimana? Ya begini aja caranya gitu, dialir-alirin airnya sampai merata ke seluruh telinga. Jadi jangan sampai ada bagian yang terlewatkan. Itu aja dua yang menjadi
masalah batasan-batasan dalam melakukan mandi junub. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan karena waktu memang sudah malam juga. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang daripada sunnah-sunnahnya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah pengajian ini diampunkan seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan melipat gandakan seluruh amal ibadah kita, dan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Dan saya yakin ente orang semuanya yang cowok yang perempuan datang kemari punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillah ya karim ya maulana ya ma'budullah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha ya Allah indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa yaqdiyal hajat wa yakafiyal muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda lisabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad fi baladina hadha Indonesia khasa wa fi jami'i buladil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ada yang bangun dulu, selesai pengajian mulai malam hari ini dan seterusnya kita adain yang namanya salam-salaman. Siap? Sekarang yang laki-laki baris di sebelah sini.
Bang Banil, Bang Didi, Bang Agai samping saya. Ridho ikut gabung sama Bang Didi sini. Bentar, bentar. Masih. Ini Bang Jody, Bang Jody. Ada di sini. Bang Jody. Kadang-kadang kalau mau salaman di sini. Yang laki-laki langsung baris ke sebelah sana. Baris ke sebelah sana. Ya, berderet di sini, terbaru maju. Ntar yang cewek tinggal ikutin barisan yang cowok ya, paham ya, belakangan. Dah ayo, dimulai dari. Ayo Ki, maju. Ayo nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah malu. Sambil baca Salatullah Salamullah ala Taha, nyambung, Rasulillah, Salatullah, nyambung, Salamullah ala Yasin Habibillah. Maju sini. Salatullah Salamu. Yang cewek sini. Ala sini, yang cewek sini. Rasuli, langsung sampai salat, nyambung. Tullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.